Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, dendam adalah hal yang muncul oleh karena kita merasa disakiti dan dikhianati. Banyak orang dalam sepanjang hidupnya menaruh dendam, bahkan menyimpan dendam di dalam hatinya. Pertanyaannya, apakah itu menguntungkan kita? Perenungan refleksi Gemah hari ini mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, mengapa harus membalas dendam? Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari terlebih dulu kita berdoa. Sesungguhnya tiada berkurang kasih setiamu atas hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun dan maha pemurah. Kasih-Mu ya Tuhan jauh lebih besar dari kesalahan-kesalahan manusia. Oleh sebab itu biarlah kami terus diisi dan belajar firman-Mu, agar hidup kami seturut dan selaras dengan kehendak-Mu. Pimpin kami ya Tuhan untuk masuk di dalam perenungan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-13. Saya akan membacakan di dalam ayatnya yang ke-22b sampai pada ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. 2 tahun kemudian Absalom melakukan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor dekat Efraim. Lalu Absalom mengundang semua putra raja. Absalom menghadap raja dan berkata, "Hambamu ini sedang melakukan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama hamba." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Tidak anakku, tidak perlu kami semua pergi, supaya kami tidak menyusahkan engkau." Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi dan hanya memberi restu kepadanya. Lalu kata Absalom, "Kalau begitu, izinkanlah Amnon saudaraku pergi bersama kami." Jawab raja kepadanya, "Untuk apa ia pergi bersamamu?" Tetapi ketika didesak Absalom, raja mengizinkan Amnon dan semua putra raja pergi bersama dia. Kemudian Absalom memerintahkan orang-orangnya, "Perhatikanlah, ketika hati Amnon gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, pukullah Amnon dan bunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan jadilah kesatria." Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Setelah akhirnya Absalom mendapatkan kesempatan untuk membalas perlakuan Amnon terhadap Tamar adiknya. 2 tahun lamanya Absalom menunggu kesempatan itu tiba. Dalam kitab 2 Samuel pasal 13 ini, kita menemukan adanya sebuah tipu muslihat yang sudah dirancangkan oleh Absalom dengan kedok pengguntingan bulu domba. Hal ini bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-29. Saudara, perikop ini menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan yang satu itu akan melahirkan kejahatan berikutnya. Hal buruk yang dialami seseorang akan membuat ia ingin membalas dendam kepada orang yang melakukannya, meskipun harus menunggu waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya. Mengapa saudara-saudara Absalom ingin membalas dendam? Saudara, Absalom mungkin berkata bahwa ia punya alasan yang kuat untuk membalas dendam. Oleh karena perbuatan Amnon yang telah memperkosa adik perempuannya yang bernama Tamar. Hal ini yang membuat Absalom membenci Amnon. Dan sebagai seorang kakak, ia ingin membalas perbuatan Amnon kepada adik perempuannya. Saudara, seperti Absalom,
Mungkin kita juga ingin membalas dendam kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat kepada diri kita atau kepada orang yang kita kasihi. Kita ingin agar orang yang telah berbuat jahat itu merasakan penderitaan seperti yang kita alami. Akan tetapi bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, balas dendam itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Saudara, masalah tetap akan ada. Tamar tetap tidak akan perawan lagi. Dan Amnon akan tetap mati. Saudara, balas dendam bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, balas dendam hanya akan menambah masalah. Saudara, karena membunuh Amnon, Absalom harus kabur dan tinggal di Gesur selama 3 tahun agar tidak mengalami pelampiasan murka Daud atau balas dendam dari anggota keluarga Amnon. Dan yang ketiga, saudara-saudara, balas dendam berarti menggunakan cara dunia, bukan cara Allah. Sejak awal Absalom sudah menetapkan hati untuk membalas dendam daripada datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dan keadilan. Saudara, sebagai orang percaya, bukankah kita seharusnya menggunakan cara Tuhan, bukan cara dunia di dalam menyelesaikan masalah? Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan itu? Saudara, mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan memohon pertolongan dan keadilannya. Mari kita mendoakan dan mengampuni orang-orang yang telah melukai dan menyakiti kita. Tentu saudara-saudara, bukan dengan kekuatan manusia yang terbatas, melainkan dengan anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Saudara-saudara, apakah saat ini saudara sedang memikirkan cara untuk membalas dendam kepada mereka yang menyakiti dan merugikan hidup saudara? Sadarilah saudara, bahwa balas dendam bukanlah cara yang diperkenan Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Bersediakah saudara mengampuni orang-orang yang telah mengecewakan, orang-orang yang telah melukai, orang-orang yang telah menyakiti hati saudara? Sebagaimana teladan agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Ia mengampuni akan dosa dan salah kita. Kristus menanggung akan dosa dan pelanggaran kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bahkan Kristus memberikan kita hidup dalam damai sejahtera dengan dirinya dan dengan sesama. Saudara-saudara, jangan membalas dendam, tetapi wujudkanlah kasih, pengampunan, serta mohonlah pemulihan relasi yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Karuniakanlah kasih ilahi pada setiap kami ya Tuhan, agar dengan kasih-Mu kami belajar untuk tidak menyimpan amarah, kecewa, dan benci kepada orang-orang yang telah melukai dan menyakiti kami. Mohon Tuhan karuniakan pemulihan yang daripada-Mu. Di dalam nama Kristus, teladan agung kami berdoa. Amin. Selamat menapai hari dalam firman. Dan ingat, jangan menyimpan dendam dalam hatimu. Tuhan memberkati.